Lah ya, udah siap semuanya? Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah teori komunikasi, akan mempresentasikan bab 5 tentang materi pesan. Nah, di sini ada kelompok 1, beranggotakan Giri Dwi Cahya, Fikri Firdaus, Indra Nurjati, Nur Hanifah, dan Zata Zabila Yuenda. Oke, baik. Jadi, pesan seperti halnya banyak terjadi dalam hubungan antar sesama manusia. Kata-kata Anda berfungsi lebih dari memindahkan informasi saja. Pesan dapat memiliki nilai seperti sebuah tindakan, sebuah permintaan, dan bagaimana orang lain akan menanggapinya. Semua kata yang kita gunakan itu lebih bermakna, jadi maknanya nggak hanya satu, tapi kita juga bisa memindahkan beberapa informasi dalam satu kata. Nah, dalam pesan itu ada yang namanya tradisi semiotik. Nah, di mana teori ini membantu kita untuk memahami bagaimana kita dapat menyampaikan pesan supaya dapat bermakna. Contohnya itu ketika kita berpidato, orang-orang akan memperhatikan kata yang kita pilih, bagaimana tata bahasa dan intonasi yang kita gunakan, terus bagaimana gerak tubuh kita, kontak mata yang kita lakukan kepada audiens, serta bagaimana cara kita menempatkan diri ketika di depan banyak orang. Terus juga di dalam tradisi semiotik ada teori simbol, di mana teori simbol ini diciptakan oleh Susan Langer, di mana teori ini menegaskan beberapa konsep dan istilah yang biasa digunakan dalam bidang komunikasi, dan memberikan sejenis standarisasi untuk tradisi semiotik dalam kajian komunikasi. Nah, di sini simbol digunakan dengan membuat seseorang berpikir tentang sesuatu yang terpisah dari kehadirannya. Bisa dilihat di sini ada lukisan Van Gogh dengan judul Still Life with Open Bible. Jadi di dalam satu lukisan ini ada 3 objek atau 3 simbol yang setiap objek ini memiliki makna tertentu. Di mana Bible ini bermakna tentang kematian ayahnya, atau terus juga ada lilin yang menyatakan kematian dan di situ juga menerangi tentang kematian. Terus ada juga buku kecil atau novel yang bermakna tentang sesepuh Van Gogh. Jadi setiap objek itu memiliki makna tertentu. Lanjut. Selanjutnya ada tradisi sosiokultural. Di dalam tradisi ini menjauhkan kita dari perbedaan individu dan pengolahan kesadaran terhadap hubungan sosial, kelompok, dan makna yang dihasilkan melalui interaksi. Dan selanjutnya ada teori aksi berbicara. Pada teori ini, kebenaran tidak terlalu penting, malahan pertanyaan sebenarnya adalah apa maksud dari pembicara dengan mengutarakan permasalahan tersebut. Contoh dari aksi berbicara yaitu, saya bertanya apakah kue itu lezat, saya peringatkan Anda bahwa garam itu berbahaya, saya nyatakan bahwa namanya adalah makanan. Jadi, apa yang pembicara lakukan dengan proporsi adalah aksi berbicara yaitu bertanya, memperingatkan, dan menyatakan. Selanjutnya yaitu ada tradisi sosiopsikologis, di mana tradisi ini berfokus pada bagaimana pelaku komunikasi mengatur suatu pesan. Teori ini memandang pilihan individu dan strategi untuk meraih tujuan dari sebuah pesan. Lalu selanjutnya ada teori penyusunan tindakan menurut John Green.
Teori ini menjelaskan apa yang benar-benar terjadi pada manusia untuk tindakan komunikatif. Teori ini menguji cara kita untuk mengatur pengetahuan dalam pikiran dan menggunakannya untuk membentuk suatu pesan. Anda tahu tentang hal-hal dan Anda tahu bagaimana melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya, Fikri. Teori fenomenologis. Teori ini melihat interpretasi sebagai sebuah proses pemahaman yang sadar dan hati-hati. Fenomenologi secara harfiah berarti meneliti tentang pengalaman sadar, di mana interpretasi mengambil peran yang penting. Menurut ahli tafsiran Paul Ricoeur, ahli teori yang sangat bergantung pada tradisi fenomenologis dan hermeneutika, walaupun ia menyadari pentingnya kemampuan berbicara, yang sebenarnya yang paling penting bagi Ricoeur adalah naskah. Kemampuan berbicara hanya bersifat sementara, tetapi naskah selalu hidup. Penafsirannya naskah sangat penting ketika berbicara dengan menuliskan tidak tersedia, seperti pada kasus dokumen-dokumen sejarah. Menurut Christus Sastra, Styler Fish mengambil cara yang sangat berbeda dari Ricoeur. Fish menyangkal bahwa semua makna dapat ditemukan dalam naskah. Baginya, makna terletak dalam pembaca. Jelaskan naskah merangsang pembacaan sendiri, bukan naskahnya yang memberikan naskahnya. Dan ketiga, menurut anak asuh Martin Heidegger, Ini Mas bagian Demers. Indra, Aceng. Oh, bagian Indah. Ya. Hans-Georg Gadamer, anak asuh Martin Heidegger. Prinsip utama dari Gadamer adalah bahwa seseorang selalu memahami pengalaman dari sudut pandang perkiraan atau asumsi. Pengalaman, sejarah, dan tradisi memberi kita cara-cara memahami segala sesuatu. Pengamatan, pemikiran, dan pemahaman tidak selalu benar-benar objektif. Semuanya diwarnai oleh pengalaman kita. Aplikasi dan implikasi memiliki poin penting dalam penelitian pesan-pesan. Penggunaan simbol sangat penting bagi kehidupan manusia. Makna sebuah pesan bergantung pada fitur-fitur yang mendasarinya dan proses penafsiran. Kita berkomunikasi dengan kode-kode pesan yang kompleks. Pesan-pesan diciptakan untuk memenuhi tujuan-tujuan dan dirancang untuk mencapai beberapa tingkat pemaknaan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang.